Oke. Baik, untuk yang kedua, marilah kita mulai dengan bersama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang kedua ini, teman-teman, karena saya juga mengkaji itu ya, jadi mendalami ilmu itu, RPS-nya lengkap kalau yang ini. Saya buat lengkap. Ya. Saya mohon loh, masuk lagi. Mas Arya. Hadir, Pak. Oke. Ini untuk mata kuliah yang kedua, Mas Arya, yang tadi udah selesai. Maaf, Pak, kurang kedengeran. Iya, terima kasih. Mas Arya, yang mata kuliah Quran Hadis sudah selesai tadi. Ini yang kedua. Mas Arya kan nggak ngambil toh? Oke, baiklah. Teman-teman, untuk yang kedua ini, saya sudah siapkan nih. Kalau ini RPS-nya lengkap. Karena sesuai keilmuan dekat dengan ilmu kita ya, ilmu saya. Mata kuliahnya akhlak tasawuf, kemudian ada nomor Mas Arya, coba dijapri. Pakai HP semua, Mas Nurpadi HP? Oke, Pak. Bentar, Pak. Oh, nggak pakai laptop, saya malah yang pakai HP. Oke, Pak. Pakai HP, Pak. Mas Arya, dengar? Dengar, Pak. Maaf, tadi sebenarnya ikut acara, jadi kurang terdengar. Enggak. Tapi yang tadi udah selesai, Mas Arya, yang mata kuliah Quran Hadis. Oh, seperti itu, Pak. Nanti ada record Zoom-nya. Sekarang mata kuliah satunya lagi, Mas Arya nggak ambil. Jadi boleh meninggalkan Zoom ini. Oh iya, maaf ya, Pak. Nggak apa-apa. Take it easy, no problem. Makasih ya, Pak. Maaf. Sama-sama, nggak apa-apa. Nanti ada di Zoom-nya ya. Nanti kesepakatannya ada di Zoom. Oh ya, terima kasih Bapak. Mari record. Deh, makasih. Baik. Diga ikut, sekarang mulai ikut. Baik, teman-teman ya, perkuliahan ini deskripsinya diperuntukkan untuk mahasiswa prodi psikologi dengan maksud membekali mahasiswa salah satu pendekatan pengembangan kepribadian melalui studi Islam, tasawuf, melalui pendekatan studi Islam. Karena banyak ya pengembangan kepribadian kan, pengembangan diri. Nah, yang ini pendekatan studi Islam. Sesuai dengan namanya, mata kuliah akhlak tasawuf akan menstudi pengembangan kepribadian dari sudut pandang akhlak dan tasawuf. Ya, saya tahu betul sejarahnya, Mas Amar, Mas Fuadi. Dulu mata kuliahnya akhlak 1, tasawuf 1. Kemudian digabung akhlak tasawuf gitu. Oke. Topik-topik yang akan dibahas antara lain berkenaan dengan proses pengembangan kepribadian berdasarkan akhlak tasawuf seperti pengertian akhlak tasawuf, sumber-sumber akhlak tasawuf, fungsi akhlak tasawuf, komponen akhlak tasawuf, pembinaan akhlak berdasarkan akhlak tasawuf, dan hubungan syariah dengan akhlak tasawuf. Jadi materinya materi 7 ini. Ini kalau bisa Mas Amar dan Mas Ahmad Wah didapatkan, ada satu buku tentang ini semua. Nanti saya fotokan ya, di perpustakaan ada Pokja Akademik. Nah, pegang itu satu, boleh di copy, itu yang kita pegang. Itu yang kita pegang satu cukup. Komprehensif di situ. Nah, bukunya saya bawa kok. Ada, nanti saya fotokan deh di tas. Baik, ya itu dia materinya. Pengantar akhlak tasawuf, kemudian ini sumber-sumbernya bagaimana. Akhlak tasawuf jadi 2 loh Mas ya, akhlak tasawuf itu. Fungsinya, komponennya pembinaan akhlak dengan akhlak tasawuf dan hubungan syariah dengan akhlak tasawuf. Nah, ini lebih rinci teman-teman, kita akan diskusi tentang itu semua. Kalau urusan dosen selalu ke sini dulu.
CPMK. Nah, mahasiswa mampu menguraikan akhlak tasawuf dari berbagai aspeknya dalam makalah 10-12 halaman. Ini yang normal. Ini yang dua raja ini gimana nanti ya? Nanti kita lihat. Dua sultan. Kan Sultan apa tadi? Samas. Pak Adi Samas. Sama Sultan yang satunya lagi. Oke. Nah, kita akan diskusi satu demi satu ya teman-teman. Di buku itu lengkap sekali. Ini dia. Kita akan pahami dulu akhlak macam mana. Kita ingatkan kembali ya. Apa yang kita diskusikan? Nah ini pengertian akhlak, etika dan moral, ruang lingkup akhlak macam mana, dasar akhlak Quran dan hadisnya macam mana, tujuan akhlak itu apa, urgensinya apa, karakteristik akhlak dalam Islam macam mana, akhlakul karimah macam mana. Jadi ada poin-poin ini yang akan kita diskusikan di pekan kesekian ini. Mahasiswa mampu menguraikan akhlak dari berbagai aspeknya. Oke. Nah, kalau RPS ini tugasnya ringkasan 6 paragraf. Jadi sebelum perkuliahan, teman-teman membuat ringkasan tentang ini 6 paragraf dan itu dasar penilaiannya sehingga nanti nggak ada UTS UAS kan? Nah, sudah UTS dan UAS setiap pekannya. Yang kedua, tentang akhlak. Ada ngajar kan? Oke. Tentang tasawuf. Oh, ini tasawuf, salah, maaf. Yang kedua tentang tasawuf. Macam mana tasawuf? Nah, asal kata tasawuf itu dari apa? Pengertiannya macam mana? Ada sufi toh, ada kata sufi toh dari tasawuf ini toh, Mas. Ada sofin. Nah, itu jernih, bersih. Nah, itu dia. Tasawuf. Kemudian yang ketiga sumber-sumber akhlak tasawuf. Sumber Al-Quran, sumber hadis untuk akhlak, sumber hadis untuk tasawuf. Kita diskusikan di situ. Dari mana toh kata-kata itu diambil? Kemudian fungsi akhlak tasawuf. Apa poin-poinnya ini? Latar belakang studi akhlak, latar belakang studi tasawuf, fungsi umum macam mana, fungsi khusus macam mana. Di buku itu ada. Semoga nanti dapat ya. Kalau enggak ya, gimana caranya? Bolehlah buku lain ya, tapi buku itu sudah sangat operasional sekali untuk UIN gitu. Kemudian selanjutnya kita akan diskusi tentang komponen akhlak tasawuf 1, yaitu sifat tercela yang harus dihindari sewaktu pengembangan diri berdasarkan akhlak ini ya. Ada hubud dunya, ada at-tam'u, ada itba'ul hawa, mengikuti nafsu, ada ujub, ada riya, ada takabur, ada hasad, ada sum'ah. Ini kan karakter-karakter yang akan menghambat perkembangan kepribadian seseorang kan dalam psikologi ya. Hubud dunia itu menjadi orang rakus kan, tidak kenal halal haram, serakah, mengikuti hawa nafsu ini yang selalu menjadi masalah. Bukan persoalan psikologi aja kan teman-teman, nah, tapi menjadi persoalan sosial juga kan. Ketika orang itu rakus, hubud dunia ya korupsi. Tidak hanya persoalan psikologi, jadi persoalan sosial. Mengikuti hawa nafsu, wah bahaya, tidak hanya persoalan psikologis toh. Akhir-akhir ini banyak ya dari salah satu kesatuan di negara ini, perselingkuhan antar itu ya, Masya Allah mencuat betul ya. Maaf menyebut polisi ya. Sudah bersuami, sudah beristri, antara bawahan dengan atasan, muncul terus itu. Karena ini itba'ul hawa toh, mengikuti hawa nafsu kan. Hawa nafsu ini kalau diikuti nggak ada habisnya. Kurang. Setelah mencapai A, pengen B, setelah B pengen C. Selalu begitu, sama dengan psikologi. Ujub, riya, takabur, hasad, sum'ah. Nah, ini persoalan-persoalan sifat tercela. Kalau yang tercela. B itu apa, Pak? Mana? Atau keserakahan. Karena Amar mungkin terbiasa dengan tulisan Arab ya. Ini di Indonesia kan jadi agak bingung. Besok ada di teksnya itu.
Arabi, ini Indonesia ya misalnya. Tapi besok kan in detail kita. Kemudian ada komponen akhlak tasawuf yang kedua yang terpuji, yang bisa menjadikan kepribadian seorang, perkembangannya. Kalau di psikologi agama dulu siapa yang ngajar psikologi agama, Mas Amar? Mas Amar. Ada healthy minded, Saya ada Bu sick Isma, soul. Pak. Bu Isma ya. Ada healthy minded, sick soul ada? Nah ini Saya dia. udah ambil tuh. Mungkin beda dengan yang saya ajarkan ya. Ada zuhud kan? Orang zuhud itu luar biasa. Dia tidak akan korupsi. Qanaah nggak akan korupsi kan? Nggak akan selingkuh nih. Sabar, tawakal, mujahadah, bersungguh-sungguh, ridho, yang dicari ridho Allah bukan nafsu. Syukur, mensyukuri apa yang dipunya, bukan menginginkan apa yang orang punya. Nah ini dia. Ikhlas, ikhlas dengan semua ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Nah, ini sifat terpuji. Saya kira ini yang akan kita diskusikan ya. Kemudian juga ada tentang mahabbah nih kan, akhlak terpuji yang berhubungan dengan langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mahabbah, cinta kepada Allah. Kurban, mendekatkan diri. Ma'rifat, ma'rifat. Ini kita coba diskusi. Artinya mata kuliah ini teman-teman bukan hanya untuk aspek kognisi, tapi juga untuk melihat kita gimana posisi kita dalam konteks ini. Sudah ikhlas belum? Sudah zuhud belum? Apa masih ria? Apa Notonnya masih naik, Pak. ya? Ya, syukur-syukur begitu ya. Sama teman-teman di mata kuliah psikologi agama, kemarin saya ngajar 4 kelas loh Mas. Psikologi itu. Ada teori kematangan beragama, ada kecerdasan spiritual, ada healthy minded and sick soul, ada sosialisasi agama, ada orientasi beragama. Itu semua tidak hanya untuk teori kita nanti akan meneliti, menulis skripsi, tapi juga untuk melihat gimana sih keberagaman kita dari perspektif psikologi ini. Apakah masih orientasinya ekstrinsik, apa sudah intrinsik, itu yang kami sharekan teman-teman ke mereka. Dan senang, selalu minta tambah kuliah itu. Sudah Zoom-nya ditutup, Pak boleh nambah nggak? Tapi di psikologi nggak ada mahasiswanya ya, Mas Nurwadi ya? Mas Amar ya? Nggak ada mahasiswanya. Mahasiswi semua ya? Yang kemarin. Oh iya betul Pak. Iya, kebanyakan mahasiswi Pak. Hanya 1, 2 gitu lah. Mahasiswi semua. Nggak ada mahasiswanya. Oke. Nah kayak mahabbah, ini gimana kita mempotret mahabbah kita kepada Allah ya. Nah, insya Allah bermanfaat lah. Oke, kemudian yang ke-8, kita akan diskusi tentang pembinaan akhlak tasawuf. Ada konsep tazkiyatun nafas, ya kita sering dengar. Gimana toh hakikatnya? Kita akan diskusi di sini. Sarananya bagaimana toh untuk bisa melakukan tazkiyatun nafas? Kemudian tujuannya bagaimana? Buahnya itu apa? Nah, di buku itu ada teman-teman. Seandainya ingin fotokopi, mungkin saya taruh di fotokopi di Sapen itu, teman-teman. Ada kok itu di perpustakaan. Oke. Nah, ada konsep pembinaan akhlak tasawuf itu melalui tazkiyatun nafas, teman-teman. Yang pertama nih. Kemudian ada yang melalui tarbiyah dzatiyah. Nah, kayak mana tuh ya? Ini yang satu, ini yang kedua. Oke. Hakikat tarbiyah dzatiyah macam mana? Di konteks studi akhlak tasawuf ada, teman-teman. Mungkin sebetulnya sama sebetulnya mungkin ya dengan psikologi ya. Cuma terminologinya berbeda, pendekatannya berbeda, kemudian filosofinya berbeda mungkin. Kalau di psikologi umum begini, kalau di psikologi Islam begini kan? Psikologi umum kan ada psikologi teistik, ada psikologi ateistik kan ya. Nah, kalau ini sangat teistik lah karena berbasis Al-Qur'an dan hadis, itu sangat Islam. Kalau psikoanalisis kan nggak ada diskusi tentang kesadaran ya, kesadaran ketuhanan, nggak ada kan? Pengalaman beragama yang nggak ada kan?
Behaviorisme aja nggak ada kan? Kita beragama itu kan karena ada penguat aja kan, karena ada faktor penguat ya, kata Skinner ya. Kalau kata Freud ya itu sebagai alam bawah sadar aja, bawaan dari masa kanak-kanak sewaktu takut sama orang tua kan. Setelah dewasa orang tua nggak ada, siapa yang ditakuti? Tuhan. Jadi manusia sendiri yang menciptakan agama, manusia sendiri yang menciptakan ketakutan, yang menciptakan Tuhan. Nah, itu dia kata Freud ya, psikoanalisis. Jadi beda dengan psikologi humanistik, sudah ada pengalaman peak experience ya, Mas Amar, Mas Nur Fuadi, bahwa manusia memiliki peak experience, pengalaman puncak yang tidak hanya material, tapi non material. Yang terakhir transpersonal, lain lagi itu, bahwa pengalaman spiritual itu pengalaman autentik manusia, bisa diteliti, bisa dikembangkan. Nah, beda dengan Freud. Ada tarbiyah dzatiyah. Itu dia. Kemudian selanjutnya langkah-langkah pembinaan akhlak tasawuf. Ada istilah musyarotoh, muraqabah. Itu ada di teks itu. Dari pesantren bukan Amar sama Fuad? Kalau dari pesantren ada dapat bayangan. Musyarotoh itu syartun, syarat. Muraqabah, ya toh. Qarabayu qoribu, muhasabah, hasabayu hasibu, udah bahasa kita ya Mas. Muaqabah, iqab, apa iqab Mas Amar? Fuad. Taunya nikop. Beda. Iqab itu hukuman. Jadi ada orang yang menghukum diri sendiri itu loh Mas. Melakukan penghukuman atas dosa-dosanya. Jadi, ada yang mujahadah. Ini populer ya di kalangan kita ya, malam Jumatan mujahadah. Mujahadah apa? Ngerumpi ngerokok di belakang. Yang lain ngaji. Mu'atabah, itu lain lagi ya. Nanti kita akan diskusi. Nah, ini yang selanjutnya, ini yang dikatakan oleh Mas Amar apa Mas Fuadi tadi. Nah, ada makomat, hubungan syariat dengan tasawuf. Ada makomat, makomnya kayak mana ya? Ada ahwal dan macam-macam. Ini dia teman-teman, ini lebih in detail gitu, saya lebih ready, prepare karena ini lebih dekat dengan keilmuan saya dan ilmuwan teman-teman, sehingga saya mempersiapkannya secara baik kalau yang ini. Nah, teknis perkuliahannya yang ini pada hari Rabu ya Mas, tetap ya? Jam berapa ada waktunya? Jam 11? Saya free, Pak. Free ya? Jam saya free karena ini hari ujian tesis saya di S2 di sini, di prodi S2 ya, filsafat. Dan Rabu itu hari-hari ujian proposal tesis, ujian tesis. Jadi saya free, nanti kita ini sementara jam 11 ya. Nanti bisa jam 10, bisa jam berapa nggih? Oke, jadi kita ketemu terus kalau ini saya sangat senang bisa ketemu dengan berbagi dengan, atau jangan-jangan kalian sebetulnya adalah anggota Sufi toh, siapa tahu toh praktikan Sufi di mana gitu. Nah, who knows toh. Nanti saya ini akan saya lengkapi, kemudian saya kirim di WAG. Yang perlu kita tambahkan evaluasinya ya kawan-kawan di sini. Saya kira evaluasi kita dari resume mingguan itu ya, 6 paragraf. Ya sebisanya aja lah. Resume mingguan itu nanti kita diskusikan bertiga, kita refleksikan. Resume mingguan nggak ada UTS UAS ya? Nggak. Apain UTS UAS? Kita sudah UTS UAS kok setiap minggu kan? Mata kuliah saya nggak ada Mas UTS UAS. Nah, ini dia museum mingguan sama ya keaktifan lah, aktif lah wong 2 orang tuh. Keaktifan. Nanti kita tidak lama-lama ya, nggak lebih 1 jam karena berdua fokus, langsung saja mendiskusikan itu. Baik, ada pertanyaan Mas Ahmad dan Mas Amar. Nanti saya sempurnakan ini, saya kirim ke di WAG kita ya. Ada? Saya nggak ada, Pak.
Udah lapar ini Mas Amar. Kayak di sekolah Mas Amar ya? Lagi ngajar kok? Ini PAUD, Pak. Lagi ngajar? Dia punya PAUD. Oh, Enggak. enggak. Oh, gitu toh. Tak kira ngajar. Baik, kalau tidak ada, saya senang sekali bisa bersilaturahmi dengan Mas Puadi ya, dengan Mas Amar. Semoga pertemuan ini berkah, bisa menambah kebaikan kita semua, menambah ilmu, menambah akhlak kita, kebaikan akhlak kita. Semoga teman-teman semua menjadi pribadi-pribadi yang baik, karena pribadi yang baik pasti sukses ya teman-teman, pasti attach dengan orang kan, pasti disukai orang, pasti memancarkan kebaikan dan berarti bisa menarik peluang-peluang ya, peluang-peluang bisnis, peluang apa ya. Doa saya untuk teman-teman semua, amin. Marilah kita tutup perkuliahan kita pada siang hari ini, perkuliahan perdana ini dengan bersama-sama melafalkan hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf kalau ada banyak kekurangan ya, Mas Puadi dan Mas Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni.